Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia hingga kini terus berinovasi dalam mengembangkan produk investasi di pasar modal. Dan hal ini bertujuan agar para investor bisa membeli produk yang sesuai dengan profil risiko dan waktu yang mereka miliki. Bursa Efek Indonesia hingga kini melakukan inovasi dan mengembangkan beragam produk investasi di pasar modal. Langkah ini guna memberikan pilihan bagi para investor agar bisa memilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan waktu yang dimiliki. Selain saham, ada beberapa produk lain yang juga dapat dimiliki investor, diantaranya adalah Exchange Traded Fund atau ETF dan waran terstruktur. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa yang juga dikelola oleh profesional. ETF merupakan instrumen investasi yang tepat bagi investor yang ingin ikut serta menikmati return dari saham, namun tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan analisa. Selanjutnya, waran terstruktur adalah efek yang memberikan hak jual atau beli underlyingnya di harga dan waktu tertentu. Dengan demikian, investor dapat memiliki exposure pergerakan harga yang lebih volatil dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, BI gencar melakukan edukasi dan sosialisasi produk ETF dan waran terstruktur ini kepada investor, baik secara mandiri dengan memanfaatkan seluruh jaringan yang dimiliki oleh BEI, seperti kantor perwakilan maupun galeri investasi, maupun bekerja sama dengan berbagai pihak lain. BEI juga mengatakan training for trainer kepada para anggota bursa dengan harapan semakin banyak orang yang dapat melakukan edukasi dan menyampaikan informasi yang tepat mengenai ETF dan waran terstruktur. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Investor Reward Program Bursa Efek Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ignatius Denny Wicaksono. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, Pak Pras. Gimana kabar? Kabar baik, salam sehat juga Pak Denny. Salam sehat juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh seperti apa sih update dari aktivitas trading, kondisi pasar modal saat ini nih kepada pemirsa IDX Channel. Silakan Pak Denny. Iya, baik Pak Pras, terima kasih. Kalau dari kondisi market ya, kita masih lihat yang paling mungkin sentimen yang paling ditunggu itu masalah suku bunga ya. Semua orang saat ini sepertinya masih melihat masalah suku bunga nih kapan turun. Nah, gitu. Karena kalau begitu suku bunga turun, kita tahu sendiri valuasi saham harusnya akan meningkat dan akan semakin banyak yang berbondong-bondong masuk ke saham. Tetapi sepertinya penurunan suku bunga ini agak longer than expected gitu kan. Kemarin udah banyak yang pada borong obligasi dengan harapan seperti ini, tapi ternyata kok longer than expected. Jadi kita lihat memang masih banyak yang cukup wait and see nih Mas di market. Jadi masih sedikit menunggu kira-kira kapan nih untuk masuk saat yang tepat. Apalagi kemarin kan udah cukup banyak yang all time high di saham. Tetapi di beberapa hari belakangan kita lihat transaksi sih cukup meningkat. Ada di yang tadi atas 11 triliun ya, biasanya kan di angka sekitar 10 triliun. Gitu. Ya, aktivitas perdagangan semakin ramai, mungkin nanti agak sedikit mereda pada saat libur lebaran begitu ya. Biasanya nih Pak Denny. Iya, bukannya reda karena memang marketnya nggak buka. Iya, jadinya pasti akan orang ngambil dulu mungkin sebagian dananya begitu ya untuk kita bepergian ataupun mudik lebaran. Nah, betul. Pak Denny, kita tahu kan setiap orang itu memiliki tujuan berbeda-beda yang ingin dicapai. Artinya setiap investor juga punya tujuan investasi yang beda nih. Nah, selain saham kan sudah banyak yang orang kenal lah, orang banyak berinvestasi. Ada produk investasi yang mungkin juga dimiliki oleh investor lain begitu untuk mencapai tujuan investasinya. Ini seperti apa nih kira-kira yang bisa Anda sampaikan nih? Iya, benar Mas Pras. Sebenarnya banyak sekali ya yang dikembangkan oleh bursa. Jadi kita terus mengembangkan produk di dalam beberapa tahun belakangan ini. Betul. Antara lain ya, misalkan kita mengembangkan pasar obligasi juga. Kita punya pasar SPPA sekarang, orang bisa menikmati obligasi dengan lebih mudah. Terus kita juga ini dalam waktu dekat akan mengembangkan lagi namanya single stock futures. Nanti buat para investor yang mau leverage tinggi, pengen punya dana sedikit tapi pengen dapat exposure tinggi, itu bisa masuk ke single stock futures. Tapi mungkin yang sekarang ini kita mau sharing ini lebih ke dua produk ini. Yang pertama adalah Exchange Traded Fund atau ETF. Nah, ini yang namanya reksadana yang
diperdagangkan di bursa. Ini mirip banget sama reksadana, cuman dia diperdagangkan di bursa. Jadi dia punya kelebihan antara reksadana dan juga saham. Nah, ini sangat cocok sebenarnya untuk investor yang biasanya kan pekerja gitu ya, yang biasanya, waduh saya ingin sih investasi saham, cuman saya nggak punya waktu buat nyari-nyari saham apa sih yang baik buat saya, terus mau take profitnya kapan, mau belinya kapan. Nah, ini sebenarnya yang cocok adalah ETF. Karena ETF itu sekali beli, kita bisa langsung punya exposure banyak saham. Dan dengan harga 10.000 sampai 20.000 aja, kita bisa mendapatkan 20 sampai 45 saham terbaik dalam bentuk satu lot ETF. Dan nyarinya juga mudah, tinggal masuk ke online trading, cari yang di depannya X, nah itu adalah ETF. Itu tinggal dicoba. Oke, semudah itu berarti kalau kita bicara mengenai ETF. Iya, yang satu lagi yang kita mau sharing juga hari ini adalah warrant terstruktur. Nah, ini juga menarik, karena di luar kan kita lihat nih lagi berkembang, kayaknya banyak investor Indonesia yang senang volatilitas. Kayak misalkan pada beli kripto gitu kan semua kan, wah ini sebenarnya mencari volatilitas gitu ya. Kita juga mengembangkan produk yang kita sebut warrant terstruktur. Nah, ini cocok buat investor-investor yang trader-trader khususnya nih, yang nyari volatilitas, yang pengen return yang lebih tinggi. Saya kalau saham mungkin pergerakannya 5% sehari itu kayaknya kurang, saya maunya yang 20%, 30% sehari gitu ya. Nah, ini ada produk yang cocok juga sekarang, warrant terstruktur. Kita baru luncurkan itu di tahun 2022. Sampai dengan sekarang, itu sudah lebih dari 250 produk warrant terstruktur yang membanjiri lah kita sebutnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, dia tuh tadi udah dijelaskan, ini mirip seperti warrant biasa sebenarnya. Mirip banget sama warrant biasa. Tapi kalau warrant biasa itu biasanya dikasih gratis, Mas Pras. Pada saat IPO atau MTD kan dikasih gratis kan. Betul. Dan itu pun atas saham-saham yang biasanya tergolong baru, yang gede-gede biasanya nggak akan tuh ngeluarin warrant. Nah, ya sebagai sweetener lah ya kalau kita. Nah, sweetener. Kalau ini bisa diterbitkan oleh perusahaan efek atau sekuritas dengan underlying itu adalah IDX 30. Jadi saham-saham yang gede sekarang ada warrantnya. Siapa aja bisa membeli warrant ini di pasar sekunder tentunya. Jadi misalkan saya udah analisa fundamental nih untuk saham-saham tertentu ya, misalkan ada Mandiri atau BNI gitu ya. Cuman nih harga sahamnya agak mahal nih. Misalkan harga sahamnya sekitar 8.000, ya udah beli aja warrant terstrukturnya. Paling harganya sekitar 100 atau 200 rupiah, tapi exposure-nya sama terhadap kita membeli tadi saham-sahamnya. Bisa didapatkan dengan murah, tapi return atau tentunya returnnya bisa jauh lebih tinggi karena dengan investasi yang lebih murah kita dapat exposure yang lebih tinggi gitu. Oh, itu dia berarti perbedaan antara ETF dan warrant terstruktur. Begitu yang mau santai-santai aja bisa ambil ETF, tapi kalau yang jantungnya kuat bisa warrant terstruktur begitu ya. Iya, betul. Nah, Pak Denny, lantas berapa sih jumlah ETF kemudian warrant terstruktur nih yang bisa investor transaksikan di Bursa Efek Indonesia saat ini? Ya, kalau dari sisi jumlah ETF tadi sekarang ada 42 ETF. Nah, ini ada macam-macam. Biasanya tuh ETF tuh investasi based on index. Jadi ada banyak indeks yang memang saat ini kita kembangkan. Misalkan yang banyak dikenal mungkin ada IDX 30, LQ45, ada juga kita indeks yang mengenai ESG dan juga value investing, macam-macam itu biasanya sudah ada ETF-nya. Jadi kalau mau beli, langsung beli ETF-nya aja. Dengan mencari yang depannya X, tadi ada 42 variasi. Dan juga menariknya sebenarnya ETF ini mungkin banyak dari investor sekarang mendengar, ini kok udah mulai dikembangin ETF kripto gitu ya. Nah, ETF ini sebenarnya suatu instrumen yang sangat menarik yang bisa membuat apa saja dibungkus menjadi exchange traded product. Sama seperti sekarang kita juga punya ETF yang underlying-nya surat utang. Sekarang kan kalau kita mau beli obligasi mungkin agak susah ya, tapi kalau mau beli ETF-nya tinggal beli aja. Orang bisa beli. Nah, kita juga lagi mengkaji ETF emas. Nah, moga-moga ke depannya kalau ada ETF emas, semua kalau mau beli emas ya gampang aja, beli aja ETF-nya. Nah, kayak gini-gini sebenarnya produk yang menarik. Sedangkan kalau warrant terstruktur sendiri, Mas, sekarang itu ada 144 seri. Jadi saya bilang tadi sekitar 200-an yang udah diterbitkan, tapi kan umurnya tuh antara 2 bulan sampai 2 tahun. Nah, sekarang yang lagi aktif itu sekitar 140 seri dari konstituen IDX 30. Cara nyarinya gampang, misalkan kita masukin kode saham gitu ya kan, 4 digit kode kan. Nah, nanti kalau yang ada ekornya agak panjang, nah itu adalah warrant terstruktur.
dan harganya biasanya relatif lebih murah antara dia 50 sampai 100 rupiah gitu. Oke. Yang pasti lebih terjangkau lah ya, baik ETF maupun warren terstruktur nih bagi Iya, investor yang mungkin pastinya. mengincar saham-saham yang kemahalan ya kita hajar kanan saja begitu ETF-nya atau warren terstrukturnya. Iya, Baik. betul sekali. Nah, Pak Denny bicara mengenai program kemudian inisiatif, nah ini apa saja yang sudah dilakukan oleh bursa untuk mengenalkan dua produk alternatif ini kepada para investor? Ya, karena memang ini produk yang masih berkembang ya kita sebut ya Mas ya. Kita tentunya punya banyak sekali inisiatif baik itu dari sisi infrastruktur, regulasi, untuk pelengkapan regulasinya dan pengembangan pasarnya. Nah, terkait pengembangan pasar, kita gencar tentunya melakukan edukasi dan sosialisasi ke investor. Baik itu mandiri, oleh jaringan yang kita miliki seperti kantor perwakilan, kita punya galeri investasi, maupun kita bekerjasama dengan anggota bursa. Seperti termasuk juga kita sering mengadakan akhir-akhir ini training for trainers kepada sales anggota bursa. Dengan harapan tentunya banyak orang yang semakin paham produk ini dan mengedukasi karyawan atau masyarakat yang lebih luas sehingga mengerti betul mengenai produk ETF maupun warren terstruktur ini. Dan yang baru nih, yang baru di tahun ini kita coba keluarkan itu adalah kita mencoba mengadakan yang kita sebut dengan Investor Reward Program. Nah, Investor Reward Program ini merupakan ajakan nih, program baru, ajakan kepada seluruh investor untuk bertransaksi atau untuk mencoba ETF maupun warren terstruktur. Sekaligus melakukan edukasi secara massal. Karena Investor Reward Program ini hanya bagi untuk anggota bursa yang pendukung atau peserta. Nah, sebagai anggota bursa peserta mereka harus mengedukasi produk ini. Nah, jadi ini adalah produk yang menarik dan nantinya biasanya di menjelang akhir tahun kita punya yang namanya structure product days. Nah, itu semacam apa ya, gongnya lah kalau kita bilang, gong sosialisasi tahunan ada di situ. Nanti ada awarding, ada acara-acara yang menarik nanti di akhir tahun. Nah, saya juga ingin lebih tahu lebih lanjut begitu ya terkait dengan Investor Reward Program. Kemudian apa saja yang bisa didapatkan oleh para investor. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Denny, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tujuan berinvestasi dari di ETF itu apa saja. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, diversifikasi. Ini secara otomatis atas beberapa saham unggulan dalam sekali order. Kemudian ada fleksibilitas, memanfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung selayaknya saham. Dan ini sudah disinggung tadi oleh Pak Denny begitu ya terkait dengan ETF. Dan keuntungan berinvestasi dari ETF itu apa saja? Kemudian yang pertama adalah mudah dan fleksibel. Kemudian rendah biaya dan risiko, ada cakupan luas dan transparan. Itu dia beberapa keuntungan berinvestasi di ETF. Kemudian terkait dengan warren terstruktur. Ini ada dua jenis, call warren, di mana investor memiliki hak untuk membeli underlying securities saham atau indeks efek pada harga dan jangka waktu tertentu. Kemudian put warren, investor memiliki hak untuk menjual underlying securities saham atau indeks efek pada harga dan jangka waktu tertentu. Dan kita lihat manfaat berinvestasi di warren terstruktur apa saja. Yang pertama ada leverage, kemudian potensi keuntungan yang tidak terbatas, lindung nilai investasi, kemudian likuiditas yang tinggi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Denny. Ya, halo Pak Denny, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Menarik kalau beberapa data yang tadi sudah disampaikan, keuntungannya ternyata banyak sebenarnya yang bisa diperoleh dengan harga dan tingkat risiko tadi yang mungkin ya bisa lah diterima bagi investor yang tadi mungkin waktunya lebih tersita untuk pekerjaan dan lain-lain. Anda bagaimana melihat potensinya sendiri nih untuk warren terstruktur maupun juga untuk ETF ke depannya? Iya, kalau dari saya tentunya sangat optimis, karena kenapa? Kalau misalkan kita melihat ETF itu di bursa-bursa luar yang sudah maju itu merupakan pilihan investasi yang sangat diminati, misalkan di Korea. 30% perdagangan, 40% perdagangan itu adalah dari ETF. Karena mungkin tadi banyak, atau di sana ya ceritanya, banyak investor retail yang khususnya misalkan ibu-ibu itu nyari-nyari saham tuh agak susah. Berarti mereka biasanya beli ETF aja. Nah,
Dan yang menarik adalah saya yakin investor seluruh dunia pasti tahu yang namanya Warren Buffett gitu ya. Oke. Ini kan ahlinya investasi. Warren Buffett juga menyampaikan kepada investor, triknya untuk sukses di pasar modal itu bukan memilih saham yang tepat, tapi lakukan secara konsisten. Nah, dia mencontohkan bahwa bahkan segara heritage dari istrinya dia masukkan itu ke yang namanya ETF S&P 500 kalau di US. Kalau di Indonesia mungkin kayak ETF LQ45 atau IDX 30. Nah, intinya kalau kita nggak bisa mencari saham yang outperform, ya kita secara konsisten kita masukkan uang kita ke beli aja semuanya ke saham-saham yang besar. Nah, itu yang akan mendorong investasi kita. Sedangkan kalau warren terstruktur, nah ini juga baru produk yang baru, tapi tadi ibaratnya udah membanjir gitu ya di pasar modal kita, udah dari sekitar 200 lebih jumlah warren terstruktur. Nah, ini yang menandakan bahwa animo masyarakat ini cukup disambut baik sama masyarakat, karena itu banyak sekali sekarang series warren terstruktur yang ada di pasar. Tapi sekarang memang baru call-nya, Pak Pras. Nah, ini masih koordinasi supaya ada yang put. Jadi kalau call kan kita berharap tentunya saham naik. Nanti kalau yang putnya sudah ada, tentunya naik atau turun kita bisa mengambil posisi di situ dengan murah dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu ya, karena kita menggunakan leverage kalau untuk investor. Baik, nah ini bicara mengenai Investor Reward Program yang tengah diselenggarakan juga oleh Bursa Efek Indonesia dan terkait dengan kedua produk tadi. Misalnya apa sih yang bisa didapatkan, misalnya saya nih sebagai investor ya Pak Denny kalau mengikuti Investor Reward Program ini? Iya, baik. Jadi kalau Investor Reward Program ini adalah kita memberikan reward bagi investor. Jadi kita punya 2 periode sekarang yang dimulai dari 15 Maret sampai 15 Juni 2024 itu periode pertama. Periode keduanya 16 Juni sampai 15 September 2024 periode kedua. Nah, setiap investor yang melakukan transaksi atas ETF maupun warren terstruktur pada periode tersebut dengan ada jumlah tertentu itu akan mendapatkan semacam satu token undian. Nah, satu token undian ini akan kita undi nanti di setiap periodenya. Hadiahnya ada cukup bermacam-macam, ada yang top up RDN sampai dengan kita memberikan juga iPhone 15 Pro Max nanti. Wow. Nah caranya supaya saya bisa mengikuti ataupun teman-teman pemirsa IDX Channel mau tahu caranya ikut Investor Reward Program ini seperti apa, mekanismenya seperti apa, kemudian persyaratannya apa saja nih Pak Denny? Siap. Caranya sebenarnya mudah. Nah, ya itu cukup transaksi tadi membeli atau jual dengan minimal kalau satu token itu kita minimal 5 juta rupiah per periode program. Atau minimal 10 kali transaksi per periode program. Warren terstruktur ini kan ada yang sampai di harga mungkin 2 perak, 3 perak juga ada gitu ya. 10 kali transaksi itu kan sebenarnya 10 lot dari 3 perak, dari 300 perak kali 10 gitu ya. Sebenarnya nggak mudah banget kalau mau ikutin ini. Coba aja masuk ke situ. Nah, tetapi memang hanya untuk 19 anggota bursa yang terdaftar. Tapi daftar anggota bursanya mungkin bisa dilihat di website bursa di bagian Investor Reward Program 2024. Nah, caranya pokoknya kalau kita transaksi melalui 19 anggota bursa tersebut, itu kita akan langsung hitung sendiri. Dari bursa nanti akan menghitung setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Nah, itu langsung kita hitung dan nanti akan langsung kita undi. Nah, sebagai kewajibannya bagi investor tadi yang 19 anggota bursa juga, itu mereka memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi dan sosialisasi atas produk ETF maupun warren terstruktur. Nah, jadinya kalau nanti misalkan pengen cari kelas gitu ya, harusnya selama periode ini akan banyak kelas. Karena tadi dari 19 anggota bursa yang berpartisipasi akan melakukan edukasi, terlebih lagi bursa juga melakukan edukasi atas produk ini. Itu dia, terkait dengan ETF kemudian warren terstruktur. Nah, bagi investor begitu ya, Pak Denny yang ingin mengikuti Investor Reward Program ini harus punya keduanya nggak? Atau salah satu aja sudah bisa ikut nih? Salah satu aja sudah bisa ikut, bebas pokoknya nanti kita akan total semuanya. Jadi misalkan mau beli ETF-nya 9 kali, warren strukturnya 1 kali, itu juga akan kita total. Baik. Jadi disesuaikan aja dengan strategi investasi atau risk appetite dari masing-masing investor. Baik, selain hadiah-hadiah yang sudah Anda sampaikan begitu, ada inisiatif apa lagi nih yang Bursa Efek akan lakukan selama periode Investor Reward Program ini?
Tentunya kalau dari inisiatif banyak ya. Tadi dari sisi produk ini kita masih kembangin. Kita masih ada usulan misalkan memperluas nanti. Sekarang kan hanya ADX30. Nah kita ada usulan nanti untuk memperluas underlying-nya. Dan juga masih banyak usulan-usulan lain terkait tadi regulasi maupun infrastruktur. Tapi kalau dari sisi sosialisasi memang kita akan banyak sekali menggandeng tadi partner-partner kita, anggota bursa, KP, bahkan duta pasar modal nantinya untuk ikut serta memahami dan memasarkan ETF maupun warrant struktur dengan berbagai macam kelas. Nah nantinya kita akan tutup tadi yang seperti saya ceritakan, kita akan tutup di Structured Product Day. Ini semacam hari besarnya lah, kita bilang hari besar untuk produk-produk lain selain saham, karena kan orang lain pada tahunya saham aja. Nah, Betul. Nanti akan ada pengundian yang di selesai periode 2, seluruh pengundian-pengundiannya, dan juga nanti akan ada awarding, masuk awarding bagi anggota bursa yang aktif membantu kita. Oke. Suksesorganisasi, anggota bursa terbaik, termasuk nanti dealer partisipan terbaik, dan juga beberapa kategori-kategori yang akan kita berikan nanti di sana. Ya, selama mungkin program ini berlangsung, tadi Anda katakan periode pertama kan 15 Maret sampai dengan 15 Juni. Nah ini bagaimana respon begitu dari investor sendiri terkait dengan ETF maupun warrant terstruktur ini Pak Denny? Ya tentunya kalau kita lihat responnya cukup positif. Jadi kita lihat dari sisi, khususnya dari sisi frekuensi, itu peningkatannya cukup lumayan. Dan juga respon positif juga kita lihat dari anggota bursa. Karena kalau sekarang kan mungkin, jadi kita bisa bagi pilahnya anggota bursa jadi 2 nih. Yang pertama adalah si penerbit, ini anggota bursa yang memang udah mengerti produk ini dan aktif gitu menjualkan. Yang satu lagi adalah anggota bursa yang memang belum menerbitkan. Nah terkadang kalau kita lihat rupanya ya memang masih ada cukup keterbatasan dalam melakukan edukasi. Nah sekarang ini cukup positif sekali, jadi minta tadi training for trainer, terus materi-materi di sharing, dan mereka udah mulai membuat kelas-kelas tersendiri untuk mengedukasi investornya. Jadi cukup positif dan kita harap tentunya habis lebaran nanti lebih kenceng lagi. Itu dia. Lebaran nih. Ya investornya bertambah, transaksinya juga makin atraktif ya. Baik ETF maupun juga warrant terstruktur. Baik Pak Denny, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan begitu kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Denny, terima kasih. Salam sehat, terima kasih Pak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Ignatius Denny Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia. Dan 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.